Bismillahirrahmanirrahim. Mahram karena persusuan. Bagi yang dak tiba minggu atau bulan 2 bulan yang lalu, kajian kita tentang seputar mahram. Josia boleh kita menikah, josia ndak boleh menikah. Josia kita boleh salaman, josia ndak boleh salaman. Josia kita bersentuhan batal wudu, dan dengan siapa kita bersentuhan tidak batal wudu. Kita flashback sebentar, agak 2 minit. Salaman sama mama ibu batal wudu kita tu tidak? Salaman ibu je mama batal wudu ibu tak? Tidaklah, kita bahas ke padang. Begitupun salaman je etek apa ndak batal wudu tu pak. Etek tu mahram, mama tu mahram awak. Salaman dengan sepupu batal wudu atau tidak? Tidak batal. Kok tak batal? Sepupu batal. Boleh tak nikah dengan sepupu? Boleh. Berarti sepupu itu bukan mahram. Kerana kita boleh nikah jenyo, salaman jenyo batal wudu. Hati-hati. Salaman dengan minantu ibu, minantu laki-laki ibu batal wudu atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal. Salaman je minantu padu siapa ndak batal wudu, jangan takwik bapa ibu. Salaman je jando batal wudu atau tidak? Boleh nikah je jando? Boleh ah. Ada jando juga? Banyak. Salaman dengan ipar awak, ipar laki-laki ibu, batal wudu atau tidak? Batal. Salaman sama ipar padu siapa batal juga. Bako batal. Boleh hendak kita menikah dengan ipar? Boleh. Bila kita boleh? Kalau kita lah berpisah dengan pasangan kita. Ada ipar awak, dun sanak pasangan awak, saudara laki-laki suami ibu, saudara padusi isteri apa, lah pisah awak je nyo. Boleh nak nikah sama dun sanaknyo? Boleh lah. Gantian namanya tu. Ganti lapiak atau ganti gorden, gantian nama tu. Ganti lapiak. Boleh tak? Boleh, nak ada masalah ke tak? Makanya dek boleh nikah jipar, makanya batal wudu kita salaman jipar. Masuk yang ketiga, ibu-ibu je apa-apa, mahram karena sepersusuan. 99% masyarakat kita salah dalam masalah persusuan. Ustaz jarang menyampaikan, jamaah jarang bertanya. Akhirnya banyak terjadi pernikahan haram terjadi. Ambil bagi contoh. Ibu yang bakacamata yang menyandar di tiang tu, siapa nama ibu tu? Tak menyandar lah, tak faham gitu. Siapa nama ibu? Nur Hayati. Bu Nur Hayati, cik. Ibu yang menyandar di tiang tu je dah. Ayah ibu salah. Oh, sama yang di samping. Siapa bu? Panggilan Bu Ani. Bu Nur Hayati sama Bu Ani. Bu Nur Hayati sama Bu Ani kaduanya tetangga dakik misalkan. Emang iyo? Iko rumah Bu Nur Hayati ko ha? Iko rumah Bu Ani, tetangga. Jadi Bu Nur Hayati ada anak bayi laki-laki. Bu Ani punya bayi padusi. Iko kejadian ampe puluh tahun yang lalu. Kini nak ada ke mun itu bu. Ko kejadian dulu ampe 30 tahun yang lalu lah. Jadi ketika ibu Nur Hayati je Bu Ani tetangga, Bu Nur Hayati punya anak laki-laki, Bu Ani punya anak padusi. Bayi ketek baru. Kemudian Bu Ani pergi ke Padang. Tapi anak bertinggal saja di rumah. Bayi padusi Bu Ani bertinggal di rumah.
Malam-malam terang aju Bu Nur Hayati ada bayi menangis-nangis tengah malam jam 2 balik. Ui ui. Menangis anak buah ni tengah malam dari jam 2 balik sampai jam 1 menangis tarui. Kemudian bertanya-tanya Bu Nur Hayati kan, ku anak Bu Ani ko? Pak kau nangis-nangis ya? Akhirnya datanglah Bu Nur Hayati keluar rumah ibu tengah malam. Pai Bu Nur Hayati ke rumah Bu Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil anak Bu Ani yang paling gadang SD. Dia buka pintu Bu Nur Hayati di bu. Kecil Bu Nur Hayati ke anak Bu Ani yang SD kan. Baku adik nangis-nangis terus. Oh yo, mungkin awi, mungkin adik bu. Ka mamanya kecil Bu Nur Hayati. Mamanya. Amanya pergi ke Padang. Batinggan siap dia. Ya dia tinggal di kamar. Akhirnya Bu Nur Hayati masuk ke rumah ke kamar Bu Ani untuk menyusui anak siap? Anak Bu Ani. Tapi ingat Bu Nur Hayati ya, sebelum ibu masuk ke kamar Bu Ani, pastikan suami beliau ikut ke Padang. Ya. Dah kena mengarah ke mu dah pak. Serius sama kau. Jangan main masuk saya buat ni. Bu Nur Hayati jangan masuk saya tanya lo. Apa ikut ke Padang dah? Ikut ibu. Baru ibu masuk dalam. Jadi ya biarlah anak buah ni kau dia Bu Nur Hayati basusui anak tu kan. Basusui lah kanyangnya lalu sebuah menangis lo lihat. Kini yang bertanya, kalau disusui sama Bu Nur Hayati tadi malam, ya anak padusi Bu Ani, 30 tahun kemudian, anak laki-laki Bu Nur Hayati sama anak padusi Bu Ani, yang disusui sama Bu Nur Hayati 30 tahun yang lalu, rupanya mereka berdua di tetanggaan saling suka. Menikahnya di bawah buliah tindak. Buliah tindak. Tak boleh. Boleh menikah. Boleh. Ma buliah Ustaz, itu kan saudara susuan mereka berdua. Ma buliah nikah kata Nabi Ustaz. Memang saudara sepersusuan itu tak boleh menikah, tapi harus ada syarat yang terpenuhi. Di siko banyak orang awak salah. Syaratnya mujalihanlah. Syarat anak itu menjadi saudara susu atau menjadi anak susu, syaratnya 2. Syaratnya 2. Kau dalam hadis sahih kau. Hadis Nabi mengatakan, syarat yang pertama, Nabi mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Nabi mengatakan syarat anak menjadi anak susu yang pertama harus mencapai 5 radha'at, 5 kali susuan. 5 kali susuan. Dulu 30 tahun yang lalu Bu Nur Hayati menyusui anak Bu Ani. Jam berapa tadi malam petang malam kau? Jam berapa? 2 balik malam 30 tahun yang lalu kan? Sekali atau berapa kali baru tu? Sekali baru tu. Nya sampai kanyang. Berarti sekali baru terhitung. Besok subuh menangis lu anak Bu Ani yang padusi itu balik. Tiba lu Bu Nur Hayati balik. Bakal nangis dia balik. Alun tibu ama dari Padang lebu. Disusuan balik semua Bu Nur Hayati. Barakali tibanya tu. 2. Siang menangis lu balik. Basusui sampai kanyang balik. Barak tu. 3. Sore basusui lu balik. Barak. Ampe malam basusui lu balik. 5. Alun ju pulang-pulang Bu Ani. Kau nak pulang-pulang kamar ibu pergi. Nak pulang-pulang anak mau tinggal deh. 5 kali susuan. Bu, lah 5 kali atau alun tu? Alah. Hari kini mereka saling suka. Menikah mereka berdua. Boleh tindak? Alun tahu lah. Ya kan syarat yang kedua alun lah.
Syarat yang kedua menjadi anak susu adalah usia anak yang disusui maksimal 2 tahun. Jadi kalau usia anak yang disusui sudah di atas 2 tahun, itu tidak akan menjadi anak susu gitu. Contoh, kan disusui je Bu Nurhayati 5 kali kan, besok paginya lah 2 hari batinggan akecik Bu Nurhayati ke Bu Ani nak, Bu Ani, baku ibu tinggal si anak di rumah awih 5 kali yang bersusuan anak ibu. Bu ingat bu ya, anak ibu jo anak ambo ndak boleh menikah karena mereka saudara susuan, kanolah 5 kali susuan. Akecik Bu Ani nak, boleh bu, bolehnya nikah. Baku boleh bu. Usia anak ambo tulah 2 tahun 2 bulan. Batilah lewat 2 tahun atau alun. Allah, walaupun 10 kali susuan pun tidak akan menjadi anak susu. Kan umurnya lah di atas 2 tahun. Tapi kalau anak Bu Ani yang disusui Bu Nurhayati lah sampai 5 kali susuan, kemudian usia bayi itu 1 tahun, maka mereka nanti baru tidak boleh menikah karena saudara susuan. Jadi syaratnya 2, lebih dari 5 kali susuan, dan syarat yang kedua usianya di bawah 2 tahun. Bu, Pak, kamu jujur saja di. Banyak orang bertanya kamu, Bu, Pak. Banyak orang bertanya kamu. Pertanyaannya nak. Karena fikihku kan buka kulit nampak isi. Kalau rambu-rambu awak kacau jadinya. Banyak orang bertanya kamu kecilnya nak, Ustaz, kalau ada suami menyusu ke bininya jadi anak susu atau tidak? Banyak bertanya kamu. Ambo jawe. Iyo, jadi anak susu ibu kalau usia laki ibu tidak sampai 2 tahun ke kamu. Karena dua-dua saya bertanya. Jadi ingat ya, 2 syaratnya. 5 kali susuan dan usia anak yang disusui tidak lewat dari 2 tahun. Ustaz, kalau mereka tetap menikah tidak sah pernikahannya. Berzina jadinya. Tak boleh menikah. Hati-hati tu. Ustaz, baku harus 5 kali susuan Ustaz. Baku tak sekali susu je. Kalau sekali susu saja berbahaya, nanti banyak terjadi pernikahan haram. Ibu di rumah, ada anak tetangga menangis, basusuan sekali. Habis tua dah ada komunikasi jo keluarganya lain. Tiba-tiba nanti anak awak nikah jo nainyo. Tu haram saya nikah lain. Makanya kata Nabi 5 kali susuan. Bagaimana dia tu? Kalau 5 kali susuan tu pasti kita kenal siapa anak yang kita susui itu. Pasti kita tahu siapanya, siapa maknya. Pasti kita tahu di mana tinggal. Jadi pernikahan sesusu itu bisa kita cegah karena kita lah tahu je keluarga seluk-beluk ini. Makanya kalau ada ibu menyusui anak orang sekali susu saja, nikah anak wakjinya boleh, tidak ada masalah. Tunggu dulu. Ikut ada hal yang penting yang harus kita tekankan. Kau ada kejadian. Celiak kamari bapak ibu. Kau penting. Butuh konsentrasi kalau nak buyar. Celiak kamari. Bu Nurhayati. Kemudian Bu Ani ya. Bu Ani. Anak Bu Ani tadi laki-laki padusi yang disusui sama Bu Nurhayati. Padusi perempuan. Jadi anak pertama Bu Ani perempuan yang disusui tadi. Bu Nurhayati laki-laki atau padusi tadi? Laki-laki. Anak pertama Bu Nurhayati laki-laki. Anak yang kedua anak Bu Ani yang pertama perempuan. Bu, celiakkan mari. Boleh tak anak pertama Bu Nurhayati yang laki-laki kau menikah dengan anak perempuan Bu Ani yang disusui Bu Nurhayati, yang disusui amaknya? Boleh hanya nikah di bawah tu tak? Yang contoh tadi boleh tak?
lah 5 kali susuan dan usianya di bawah 2 tahun, boleh nikah tidak? Tidak. Haram kan? Karena mereka saudara susuan. Tunggu dulu. Bu, Pak. Anak Bu Ani ada yang nomor 2 perempuan juga. Nomor 2. Anak nomor 2 perempuan Bu Ani. Boleh tak anak padusi Bu Ani yang nomor 2 menikah dengan anak laki-laki pertama Bu Nur Hayati? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Bako boleh, karena yang disusui hanya anak yang pertama saja. Bolehnya menikah dengan anak yang kedua, karena anak yang kedua kok tidak disusui oleh Bu Nur Hayati. Tunggu dulu, Bu, Pak, celik kamari beliau. Ikut kesalahan fatal. Tunggu dulu. Anak laki-laki Bu Nur Hayati yang pertama boleh tak tadi menikah dengan anak perempuan Bu Ani? Anak pertama yang disusui, boleh tidak? Tidak boleh. Bakon tak boleh. Saudara sepersusuan, batal duanya tidak. Mereka berdua kan tak boleh menikah. Salamannya berdua, batal duanya tidak. Tidak. Karena mereka mahram sepersusuan. Salamannya tak batal dua. Anak padusi Bu Ani yang nomor 1, salaman juga anak laki-laki Bu Nur Hayati, tidak batal wuduknya karena dia mahram, tak boleh menikah. Bu, tapi kau penting, ibu catat dulu. Buat di bawahnya buat catatan penting. Bu, jadi bolehnya menikah berdua tadi tidak? Tidak. Batal wuduknya salaman atau tidak? Tidak. Bagus, celik kamari. Anak perempuan Bu Ani ko akan menikah dengan laki-laki lain. Akan menikah dengan laki-laki lain. Suami Bu Ani lah meninggal. Suami Bu Ani masih ada, Bu? Lah meninggal. Alah. Tahu Bu kan? Suami Bu Ani lah meninggal. Anak padusi Bu Ani kan menikah. Tentu perlu wali nikah. Nah, kebetulan anak laki-laki Bu Nur Hayati ko yang saudara sepersusuan yang tak boleh nikah junyo tadi, idui adu. Le ngerti maksudnya ibu-ibu? Boleh tak anak laki-laki Bu Nur Hayati menjadi wali nikah anak padusi Bu Ani yang disusui sama Bu Nur Hayati? Boleh tak dia menjadi wali dari saudara sepersusuannya? Boleh tidak? Ibu catat, kau penting. Yang bawa catatan catat. Yang tak bawa catatan kita simak saja. Sudah ibu? Saudara atau hubungan sepersusuan, tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Tak ada yang jadi wali itu. Kalau tak ada Bu Ani, kalau tak ada suami Bu, anak padusi Bu, ada anak padusi Bu sih kau? Tak ada. Lah nikah sadanya Bu. Andre lah mintai mana padusi Bu Ani. Jadi anak padusi Bu Ani yang padusi itu kan nikah. Suami Bu Ani meninggal. Tu siapa jadi walinya? Harus orang yang sehubungan darah dengan bapa. Berarti paiteknya, paitek anak padusi Bu Ani yang jadi wali nikah. Kakeknya, paiteknya, abang laki-lakinya, adik laki-lakinya, boleh. Tapi kalau saudara sepersusuan, tetap tidak diperbolehkan menjadi wali nikah. Walaupun dia mahram, menikah tak boleh haja wanita tersebut kerana saudara susuan. Kemudian kalau mereka bersalaman tidak membatalkan wuduk. Itunya. Ada kejadian Bapak Ibu. Kejadian yang memiriskan ambo. Ambo pun kasihan jadi. Ambo sebelum umroh ke Patang, ambo ceramah di Solok Bapak Ibu.
Selesai kajian di Solo, ada uda-uda, ini usianya lah sampai puluh 2 tahun. Jadi beliau tu cerita jambo kan, Ustaz, ada beban ambo yang teramat tak bisa mupikul kini Ustaz. Batu dah. Ambo kini lah menikah lah 5 balih tahun Ustaz. Nyo nikah umur 27. Kini usianya sampai 2. Berarti berapa tibonya tu? 5 balih tahun. Tu masalahnya dah. Anak ambo lah bertiga Ustaz. Cewek 2, yang paling ketek cowok. Masalahnya dah ambo. Jadi seminggu yang lalu Ustaz, ada ibu-ibu yang tiba ke rumah ambo silaturahim. Jadi ambo ko Ustaz orang alahan panjang. Leto alahan panjang Bapak Ibu. Ini orang alahan panjang. Istrinya pun orang alahan panjang. Mereka tu bertetangga waktu ketek berdua-dua. Inyo ju bininyo. Udah yang batanyo jombo sama bininyo, mereka tu tetangga dakik sepermainan waktunya ketek-ketek dulu. Usianya sama-sama sampai pula 2 tahun. Tiba ibu-ibu ku ke rumahnya. Seminggu sebelumnya batanyo kambo tu. Cerita ibuku, rupanya ibuku menjalihan. Jadi namanya, anda salah kita sabit namanya. Anggaplah namanya Sianto, anggaplah Hanto namanya. To. Kau mohon maaf mak dih, mak sampaikan saya kini takwinya mak badusu. Anto ketika lahir kan yatim, jadinya yatim, gua maknya meninggal. Anto ko lahir 3 bulan setelahnya lahir, maknya meninggal, kanker otak belakang. Meninggal. Kemudian bininya, amaknya waktu itu tak keluar ya susunya. Amak bininya, amak Siantoko meninggal waktunya ketik 3 bulan. Amak bininya tak keluar air susunya. Waktu itu ada masalah kan, wanita aku ada air susunya tak keluar. Akhirnya amak yang tiba ke rumah mereka seminggu sebelum membuka kajian tu, beliau ko yang menyusui mereka berdua. Boleh ngerti cerita buku bah? Ambo takwi ambo lah tinggi, ibu je ko siapa yang disusuan Ustaz. Boleh ngerti kan? Jadi amak cik ko, amak yang tiba ke rumah mereka tu, beliau itulah yang menyusui udah Sianto ko sama bininya. Jadi Sianto ju bininya ko saudara sepersusuan atau tidak? Iya, karena disusui oleh wanita yang sama. Berarti kan mereka saudara susuan. Jadi waktu ambo dengar cerita tu tak kaji ambo. Tapi tunggu dulu, ambo masih berhusnudzon, berbaik sangka. Mungkin 2 syarat tadi tidak terpenuhi kan? Ambo tanya kau dah tu? Dah. Tunggu dulu dah. Anak menjadi saudara susu tu tidak segampang itu. Ada 2 syarat. Yang pertama, harus mencapai 5 kali susuan. Kini ambo tanya kau dah. Waktu udah disusui jo amak tu, waktu dah ketek, barakali nyo menyusui udah. Biko tanya lo bini udah, barakali lo nyo susui. Oh iya Ustaz, lah senangnya tu telefon amak tu. Jadi, nyo telefon di muka ambo, mak. Tanya ambo cik mak. Amak waktu itu menyusui ambo barakali? Seminggu kecilnya. Kecil amak kau kan nyus pikiran kambo tu. Nyus pikirkan kan, kecil amak kau. Seminggu untuk je. Tapi amak mati waktu itu je. Wih, tak kaji kan. Kalau bini den bila mak barang lama mak susui 3 hari. Kira-kira sampai ndak 5 kali susu, labiah kecilnya. Wih. Ambo tanya balik, tunggu, jangan matian dulu, tunggu dulu. Tanya balik, udah disusui waktu itu barau mau bini udah. Ambo lambo sampaikan Ustaz ambo 3 bulan. Bini 3 bulan jo. Berarti betul lah mereka saudara susuan. Kecilnya kambo nak. Tu baca ambo je bini ambo le Ustaz.
jalan kalanya ciknya dah. Atu udah je bini harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Pisahkan bah Ustaz. Cara Ustaz, tidak ada perceraian Bapak Ibu. Karena status pernikahan mereka tak diakui dalam agama. Jadi selama mereka tu berzina, tapi mereka tidak berdosa. Karena mereka tidak tahu. Nah, walaupun mereka tidak berdosa karena mereka tidak tahu, dan setelah mereka tahu, tetap mereka berhubungan, berzina jadinya. Mananginya kan? Ambo cinta je bini ambo Ustaz. Kami tidak pernah ada masalah. You ambo cinta lo ke bini ambo yuda aja ambo. Tapi hubungan udah tidak legal dalam agama. Harus dipisahkan. You tabi tanginya kan. You telefon bininya. Menangis lo bininya. Karena bininya nyurah bertanya tentang itu. Tu nyu jampik bininya sebut jambu waktu itu. Berjalan keluarnya oleh Ustaz. Kebetulan di Solo tu ada KUA-nya Jamaah Hambo. Ada namanya Ustaz Asril namanya di Solo tu, KUA di situ. Ustaz, tolong selesaikan mereka berdua Ustaz. Kalau mereka dibatalkan pernikahan berarti memang harus ada cerai, jatuhkan talak dan mereka harus dipisahkan. Status anaknya itu yang masalah kedua. Anak padusinya berapa orang tadi? Berdua. Anak padusinya ketika menikah nanti, apaknya tidak boleh jadi wali nikah anaknya. Karena anaknya secara agama bukanlah anaknya. Sama je modeko, Bu, Pak, Ibu jua Pak, pernah tak dapat kabar cewek hamil di luar nikah? Lai. Kok semangatnya lainya ke buat juga? Lado sih kau dah kan? Iya. Ambo jujur saja Bapak Ibu, ambo jujur saja deh. Ambo acok tiba ke undangan beralik jamaah tu. Ambo setiap minggu pasti ada saya nak beralik jamaah. Ketika ambo tiba beralik nak, pasti ada saya keluarganya menyabit beberapa tampik lah 5 tahun ambo di Bukit ceramah. Ada 3 kali mungkin orang menyabit kamu Ustaz. Tu yang cewek tu Ustaz tu sedang hamil kini tu Ustaz. Banyak model tu. Jadi makanya Bu Pak, hati-hati anak awak pacaran-pacaran tu hati-hati. Ikut cowok, ko ceweknya pacaran berdua. Katikunya pacaran berzinanya. Tak di apa ya. Jadi berzinanya berdua. Hamil si cewek ko. Deknya pacaran berzina. Hamil si cewek ko. Akhirnya nyelapor ke pacarnya yang cowok tadi, bang. Ada hamil bang. Hamil. Wih, akhirnya tanggung jawabnya. Nyo nikahi pacarnya yang hamil tadi. Ini ngerti Ibu? Jadi nyo nikahi pacarnya yang hamil tadi. Kini yang bertanya, tunggu dulu. Tanya dulu. Itu hal penting yang harus kita sampaikan. Ketika dia menikahi pacarnya yang hamil di luar nikah tadi, pernikahannya sah atau tidak? Sah tidaknya menikahi pacarnya dalam keadaan hamil? Sah pernikahannya tidak? Nah, dengar begini. Ambo jalihan hukumnya menurut KHI kompilasi hukum Islam sesuai dengan mazhab ulama, mazhab Imam Syafi'i. Kalau si cowok ko nikahi pacarnya yang hamil tadi, secara agama, secara negara, secara undang-undang, pernikahan mereka sah. Sah. Itulah dalam fikih, dalam KHI kompilasi hukum Islam. Kalau ada ustaz mengatakan tak sah nikahnya, bisa melawan undang-undang. Berarti undang-undang itu kan diambil dari fikih negara setempat. Nikahnya sah. Bu, jangan dulu mereka alhamdulillah sah. Jangan dulu mereka bu. Nikahnya sah. Tunggu dulu. Kok kesalahan yang kedua Bapak Ibu. Jadi kan pernikahannya sah. Kini yang bertanya balik. Ketika anak dalam kandungannya tadi lahir, nikahnya perlu diulang balik atau tidak?
Yang diulang, Bu. Nikahnya sah, rukunnya terpenuhi, syaratnya lengkap. Yang perlu diulang. Kadang ambo kesal mencari ceramah-ceramah di TikTok tu banyak ustaz-ustaz entah sia ceramah. Orang yang menikah dalam keadaan hamil berzina, maka ketika anaknya lahir wajib pernikahan diulang. Tak ada diulang-ulang, Bapak Ibu. Tak ada diulang-ulang nikahnya lah sah, mak. Itulah hukum undang-undang yang diambil dari fikih mazhab Imam Syafi'i. Masalahnya bukan di sini. Mereka menikah, nikahnya sah. Sah nikah. Masalahnya tidak di situ. Masalahnya bila ketika pacarnya yang nikahi dalam keadaan hamil tadi, anak dalam kandungan tu lahir ke dunia. Kalau anaknya padusi, anak zinanya tu, ingat Bapak Ibu ya, tak ada istilah anak haram, tak ada anak haram. Jadi sabi anak yang lahir kerana zina anak haram, tak boleh. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia tu suci, fitrah. Tak ada anak haram baca agama, tak boleh begitu. Namanya bukan anak haram tapi anak zina, itu saja. Masalahnya adalah ketika anak zina tersebut lahir, tidak mendapatkan 3 hak dari bapaknya. Anggaplah nama apaknya Kuanto, namanya apak yang berzina tuan. Ada anto juga. Kalau dia mau minta maaf, Pak, bukan maksud menyinggung. Anto, sedangkan pacarnya yang hamil di luar nikah yang nikah itu namanya Wati, ada Wati juga. Enggak kan? Kalau dia mau minta maaf. Anto Josi Wati. Jadi ketika anak mereka berdua lahirlah perempuan, tidak boleh mendapatkan 3 hak dari bapaknya. Yang pertama, tidak boleh memakai binti bapaknya. Nama anaknya misalkan Anggun. Anggun binti Anto, tak boleh, kerana itu bukan bapaknya secara syariat. Yang kedua, si Anto ko mati, meninggalnya biswa, pitihnya banyak. Anaknya si Anggun tu tidak mendapatkan warisan si Anto tu, kerana itu bukan apaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang ketiga, ketika si Anggun tu nanti menikah, si Anto ko tak boleh jadi wali nikah. Kan itu bukan bapaknya. Bu, Pak, yang jadi masalah zaman kini, kira-kira kalau anak zina, anak mereka berdua yang si Anggun tu menikah, kemudian si Anto tu tak jadi wali nikah, padahal si Anto tu duit sehat, tidak jadi wali nikah. Kira-kira masyarakat bagunjiang atau tidak? Ya bagunjiang lah masyarakat. Ko anaknya kan nikah, apaknya ada tapi yang jadi wali orang lain. Oh, kau anak zina berarti. Kan itu tanggungannya, beban moral. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak masyarakat awak, jujur saya boga banyak dan cerita kamu. De ustaz, baca doanya le ustaz. Anak ambo 10 tahun yang lalu menikah ustaz. Anak tu anak zina ustaz. Ambo berzina jo mantan suami ambo dulu. Nikah anak ambo, suami ambo tetap dipaksakan jadi wali ustaz. Kalau ndak laki ambo jadi wali bagunjiang masyarakat. Anak ambo tu doktor ustaz. Jadi bebannya tinggi, bebannya kok. Tu baca doanya le ustaz. Gampang saja, dak sah pernikahan anak ibu dulu. Berarti mereka 10 tahun berzina kecil ambo. Makin menangisnya. Tapi ingat bu, anak ibu yang tak sah nikahnya, yang berzina tu, anak ibu tu yang dinikahi oleh bapa kandungnya kan tak sah nikahnya tu. Anak ibu kan berzina tapi nya tak berdosa. Yang berdosa siapa? Apa jua maknya. Bako anaknya tak berdosa. Yu anaknya kan tak tahu kalau nya anak zina tu. Tak mungkin satu anak yang kabar alik you tanya korang gaya, "Pa, ma, ada ni anak zina?" Tak mungkin kan? Jadi anaknya nak berdosa, apa amaknya nak berdosa. Kecil ibu nak. Pama nangisnya tu, dia baca doanya le ustaz, baca doanya lain. Jalan keluarnya cik, ulang nikah anak ibu tu balik. Tak mungkin ulang ustaz, anak ambo doktor spesialis kecilnya.
Masa bodoh dokter spesialis, dokter spesialos dah ada hubungan. Yang penting pernikahan mereka ulang. Tak perlu diundang orang, tak perlu ada walimah, tak perlu. Cukup KUA, kemudian anak ibu, jaminan tu ibu, saksi dua orang. Saksinya biambo nanti meminta ustaz lain seorang lain. Jadi saksi berdua. Tertutup saja biar aibnya tak tersebar. Akhirnya nak pandainya menjalehankan anaknya. Kebetulan anaknya tu jamaah hambo pula di rumah sakit. Hambo sampaikan baik-baik. Memang waktu itu agak stresnya, agak goncangan pikirannya. Tapi mau tak mau daripada orang tuanya bazina tiap hari, ulang nikah jamu. Akhirnya ulang nikah balik. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita dibiarkan pacaran, berzina. Hati-hati. Makanya kalau malam minggu anak awak ni keluar, "Ma, Pa, izin ni keluar ju abang. Kama, pergi pacaran malam minggu sendak. Pulang je, pulang, tak boleh pacaran." Sewantaznya mah pulang ke Ciden haram pacaran. Beko dibeli nama mi ayam beko capek pulang di. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Anak berzina itu tanggungannya luar biasa, masalahnya banyak nanti. Bu, Pak, tanya Bu Cik, tanya Bu Sonda. Siapa nama laki-laki yang berzina apa tadi? Sianto. Nama bininya siapa? Anggun Wati. Anggun tu anaknya tu. Nah, Bu, kan mereka menikah. Kemudian anak yang pertama lahir. Siapa nama anaknya tadi? Anggun. Kini yang bertanya, Anggun tu kan menikah tak boleh apa jadi wali. Tanya Bu Cik. Rupanya setelah Anggun ko lahir, anak zina ko, itu anak pertama atau anak kabar tu? Anak pertama kan? 3 tahun kemudian lahir anak kedua. Padusi juga. Boleh faham ibu? Anak yang kedua lahir 3 tahun kemudian, adik si Anggun ko, padusi. Kini yang bertanya, ketika si Anggun ko menikah, apaknya si Anto nak boleh jadi wali? Kira-kira anak yang kedua mereka yang padusi adik si Anggun ko kan padusi, menikah lo nanti, boleh tak si Anto ko jadi wali? Boleh, karena sudah melalui pernikahan yang sah. Bu, katakanlah anak kedua si Anto Josiwati ko laki-laki anak keduanya. Anak pertama kan si Anggun, anak yang kedua laki-laki. Ketika si Anggun ko menikah kan tak boleh si Anto ko jadi wali. Kini mau tanya, boleh tak adik si Anggun yang anak kedua si Anto ko jadi wali nikah kakaknya? Boleh tak? Tidak boleh. Karena mereka bukan saudara secara agama. Tak boleh nikah. Tak boleh menjadi wali nikah kakaknya. Jadi masalahnya tu banyak. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Memang, dan Bu, Pak, tunggu dulu. Yang cerita Juambo bahawa beliau dulu berzina, hamil di luar nikah, itu ibu-ibu yang rajin majlis taklim dan beliau sudah bertaubat. Ustaz, bahas status sambo nanti di hadapan Allah Ustaz, tidak ada masalah. Berzina kita dulu, yang penting kita sudah bertaubat kepada Allah, pasti diampuni Allah. Yang penting kalau anak kita menikah, anak zina kita tu, dan suami kita jadi wali nikah, ulang saja pernikahannya. Dosa zina Allah pasti memaafkan kalau kita bertaubat kepada Allah. Allah tu maha baik. Yang penting tugas kita kini jaga anak-anak kita, jangan sampai terjerumus kepada pergaulan bebas tadi. Sebelum membelanjui, ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Dia sudah taubat. Sudah bertaubat. Apakah hak anak tadi tetap hilang? Tidak boleh. Hak yang tinggal tadi. Ketika Sianto Josiwati itu berzina, kemudian Siwati hamil, kemudian mereka menikah, dan Sianto kulah beraja agama, tinggi-tinggilah jadi ulama lah ya. Jenggotlah panjang. Siwati itulah pakai cadar lah, nyalah bertaubat mereka berdua. Tapi tetap dalam kandungannya kan ada anak zina. Walaupun Sianto kulah jadi kiai, Buya Gadang,
walaupun si watiku lah pakai cadar lah, taubat nasuha lah, menjaga kesucian dirinya, tetap anaknya si Anggun tadi tidak mendapatkan 3 hak dari bapaknya. Karena taubat bisa menghilangkan dosa zina, tapi tak bisa menghilangkan konsekuensi perzinaan yang dilakukan. Bakuan yang ibu ini. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Itulah kajian kita Bapak Ibu. Jadi selesai ya masalah mahram. Mahram karena nasab keturunan, mahram karena pernikahan, dan mahram karena persusuan. Bu, terakhir sebelum Bu tutui, kerana masuk waktu. Bu, Pak, hati-hati. Ada yang masih menyusui anak sih kok. Nak boleh? Ia bukan bertanya. Itu ada muda-muda, ada di ujung tu. Ibu indah-indah, ibu indah tu ada ujung tu. Bu, kalau ibu punya anak, termasuk muda-muda, kini mau sampaikan. Ketika seorang wanita ingin menyusui anak orang lain, harus dan wajib atas seizin suaminya. Itu secara agama. Ketika seorang wanita ingin menyusui anak orang lain, boleh. Membagi ASI kita boleh, tapi wajib atas seizin suami kita. Ada ibu-ibu bertanya, bakuk izin suami Ustaz? Kan itu isteri yang punya ASI. Tunggu dulu. ASI wanita itu ada karena air mani dari suaminya. Jadi suami ibu punya andil di situ. Jadi makanya catat nama anak tu, dan kalau kita menyusui anak orang jangan sampai 5 kali. Kalau kau membantu menyusui cukup sekali 2 kali saja, agar tidak terjadi cerita di Solok tadi, karena disebabkan saudara sepersusuan menikah, akhirnya mereka terlantar teraniaya, sedang cinta-cintanya tapi harus dipisahkan hubungan mereka. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bersobok jo bulan Ramadan biswa. Kita bertemu insyaAllah hari pertama tarawih, dan kita bahas tentang fikih seputar puasa di bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.